Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My students, especially this is for grade 7 untuk kelas 7. Welcome, selamat datang. Kita kali ini akan membahas tentang articles and the ya. Nah, ini menggunakan buku paket penerbit Erlangga untuk kelas 7 ya, grade 7. Oke. Langsung saja, berhubung di sini penjelasannya bahasa Inggris ya, saya sudah buatkan sedikit ringkasan dalam bahasa Indonesia mengenai artikel and the. Nah, artikel sendiri itu adalah kata sandang ya. Kata sandang itu kata yang nggak ada artinya sebenarnya dan berdekatan dengan kata benda penggunaannya. Nah, baik, kali ini kita akan membahas tentang dan en. Dan en ini adalah articles untuk menyatakan kata benda yang tunggal. Tunggal ini atau bahasa Inggrisnya disebut singular noun ya. Singular noun. Dan di sini kata benda ini bisa benda, orang, pekerjaan ya. Misalnya kalau benda itu table, meja, orang itu nama orang, pekerjaan ya, teacher itu kata benda. Nah, kata benda itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu concrete noun dan abstract noun. Ya, kalau concrete berarti nyata. Berarti benda-benda ini dapat dipegang, disentuh ya, melalui 5 panca indera kita, seperti mountain, table, seperti itu. Disebut concrete noun. Dan abstrak ya, ada juga kata benda abstrak, abstract noun ya, seperti namanya abstrak, yaitu tidak nyata ya. Abstrak berarti ini hanya bisa dirasakan, seperti idea, happiness. Happiness ini kesenangan atau kebahagiaan, tidak bisa diraba, disentuh ya, tidak berwujud tapi dapat dirasakan. Begitu juga dengan beauty atau kecantikan. Nah, di sini bisa dilekatkan dengan artikel ya. Bisa dilekatkan pakai and the atau the ya, seperti itu. Nah, dan en ini artinya dalam bahasa Indonesia itu sebuah, seorang, sebutir, selembar, tergantung kata bendanya ya, tergantung kata bendanya apa, jadi kita mengartikannya disesuaikan. Misalnya seorang anak berarti a child ya. A child itu berarti seorang anak, bukan sebuah anak ya, atau sebutir anak, tidak. Jadi disesuaikan artinya dalam bahasa Indonesia. Seperti itu. Intinya dan en ini digunakan untuk menyatakan kata bendanya yang tunggal atau singular, seperti itu. Oke. Baik, kita lanjutkan penggunaannya. Penggunaan dan en. Jadi yang pertama ini digunakan pertama kali penyebutan ya. Misalnya I have a cat. Nah, ini pertama kali menyebut kita harus menggunakan ya, bukan pakai the tapi I see a bird. Saya melihat seekor burung. Nah, karena burungnya tunggal pakai karena kucingnya tunggal sendirian makanya pakai seperti itu ya. Artinya di sini I have a cat, saya punya seekor kucing. Baik, yang kedua dan en ini digunakan hanya untuk countable noun, atau namanya countable itu dapat dihitung. Noun itu kata benda, berarti kata benda yang dapat dihitung ya. Contohnya I have ya, dapat dihitung. Kalau kucing, burung itu semuanya dapat dihitung ya. Kata benda yang dapat dihitung dapat menggunakan dan en. Dan yang kedua ini penggunaannya digunakan hanya untuk countable dan tidak bisa digunakan pada uncountable noun. Gak bisa digunakan untuk kata benda yang tidak dapat dihitung. Misal kata benda yang gak dapat dihitung apa? Ya,
cairan ya, air, susu, kopi itu nggak bisa dihitung kecuali pakai takaran ya. Karena nggak bisa dihitung, nggak bisa buat kalimatnya I have a milk, makanya disilang ini ya, salah, nggak bisa. I have a coffee juga nggak bisa. Jadi ini hanya untuk yang bisa dihitung. Dan en ini hanya untuk yang countable, dapat dihitung ya. Misalnya kucingnya 10 ya. I have 10 cats seperti itu. Pokoknya intinya yang bisa dihitung kucing bisa dihitung ya. Nah, oke, lanjut lagi. Penggunaannya nomor 3 yaitu di sini digunakan apabila noun-nya diikuti dengan konsonan sound. Jadi kalau menggunakan berarti harus mengikuti kata benda yang suaranya itu, suara awalnya itu konsonan. A table, a good idea, a university ya. Walaupun ini tulisannya huruf vokal tapi suaranya konsonan. A university pakai huruf ya, itu konsonan. Dan en digunakan apabila noun-nya diawali dengan vowel sound atau bunyi vokal, suara vokal ya. Misalnya an apple, an interesting topic, an honest man ya, ini suara vokal semua yang keluar. Apple pakai huruf E ya. E itu A huruf vokal. Interesting juga huruf vokal. Nah, honest ya. Honest ini hurufnya konsonan tapi suaranya bunyinya itu vokal. Honest bacanya pakai huruf A kan. Nah, itu vokal ya, bunyinya huruf vokal. Jadi an honest man seperti itu. Dan yang terakhir yaitu the. The ini disebut definite article atau artikel yang pasti. Maksudnya digunakan apabila noun-nya spesifik. Contohnya, penggunaannya ketika kita menyebutkan noun yang sama untuk, ini penggunaannya ya, digunakan yaitu ketika kita menyebutkan noun yang sama untuk kedua kalinya. Jadi noun yang pertama itu pakai e. Misalnya kita mau ngomong nih, there is a cat. Ya, untuk pertama kalinya ngomong itu pakai e. Oh, ada seekor kucing. Baru kita mau menyebutkan lagi noun yang sama, kata benda yang sama yaitu kucing, kita pakai kata the, bukan pakai e ya. Jadi sudah menunjukkan kata benda yang spesifik, yang sudah jelas. Oh, the cat is cute. Kita sudah tahu kucingnya yang mana, kucing yang udah dijelaskan pertama tadi. Ya, baik, sudah spesifik baru menggunakan the. Nah, untuk latihannya bisa kita lihat, bisa kalian lihat di halaman 93 buku penerbit Erlangga. Ada 1 sampai 10 bisa dikerjakan, itu baca kalimatnya dan pakai circle, lingkari correct answer dengan pilih pakai e atau the seperti itu sebagai bahan latihan. Baik, terima kasih. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.